Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Widi yang hadir untuk memberikan materi pelajaran buat kalian selama belajar di rumah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat serta berdoa. Semoga kita segera dapat tatap muka kembali. Baiklah anak-anak, pagi hari ini Pak Widi akan melanjutkan tentang sumber daya alam. Ya, lebih spesifik lagi yaitu manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Anak-anak tentu sudah mengetahui apa itu sumber daya alam ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam sendiri dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun pengertian dari kedua sumber daya alam tersebut sudah pernah Pak Widi sampaikan di video sebelumnya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya padi. Nah, padi ditanam di sawah, kemudian setelah panen hasilnya dimasak menjadi nasi sebagai makanan pokok untuk dimakan. Begitupun sumber daya alam yang lain ya, yang tidak dapat diperbaharui seperti halnya minyak bumi. Produk-produk dari minyak bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar oleh manusia. Sumber daya alam di negara kita sangatlah beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Sedangkan bentang alam tersebut juga merupakan sumber daya alam itu sendiri. Semisal dataran tinggi, dataran rendah, maupun daerah pantai. Nah, itu merupakan kekayaan milik negara kita yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Semisal pada bentang alam di pegunungan. Nah, pegunungan ini dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayur, untuk peternakan, untuk menanam teh, dan juga sebagai objek wisata. Masyarakat dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam. Semisal air, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nah, berikut ini Pak Widi akan memberikan contoh-contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini dibedakan menjadi dua, hayati dan non hayati. Hayati itu yang berupa makhluk hidup, sedangkan non hayati itu yang berupa benda tak hidup. Nah, contoh yang hayati kita ketahui bersama, misalnya hewan. Nah, hewan itu kan benda hidup. Nah, ini juga termasuk sumber daya alam. Apa manfaat dari hewan itu? Hewan itu dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Contohnya sapi, diambil dagingnya, diambil susunya. Ayam, diambil dagingnya, diambil telurnya.
Kemudian hewan sebagai sumber sandang atau bahan sandang. Contohnya biri-biri. Ya. Biri-biri itu diambil bulunya untuk kain wol. Kemudian ulat sutra diambil kepompongnya untuk dipintal menjadi benang sutra. Ada lagi hewan sebagai sumber tenaga, yaitu dimanfaatkan tenaganya untuk pekerjaan manusia, seperti kuda untuk menarik delman ataupun kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Nah, itu tadi manfaat dari hewan. Kemudian manfaat dari sumber daya alam hayati yang lain yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang utama, tumbuhan ini dapat menghasilkan oksigen bagi kita. Nah, jadi semakin banyak pepohonan di situ semakin sejuk. Kenapa? Karena di situ banyak terdapat oksigen. Selain itu, tumbuhan juga sebagai sumber pangan. Jelas ya. Kita melihat di sawah ada tanaman padi. Padinya nanti kalau panen dijadikan sebagai sumber pangan. Masih banyak lagi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, itu juga sumber pangan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakaian seperti kapas ya, itu dipintal menjadi benang dan kemudian menjadi kain untuk dipakai ya. Selanjutnya adalah bahan baku industri, bahan baku perabot rumah tangga maupun mebel. Saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Kemarin Pak Widi sudah menerangkan tentang hal ini. Selain itu, sumber daya alam yang dapat diperbarui ada juga yang termasuk dalam non hayati seperti air dan tanah. Ya, manfaat air ini sangat banyak sekali untuk mandi, mencuci, sarana transportasi, untuk perikanan dan irigasi. Sedangkan tanah juga memiliki manfaat yang banyak sekali ya, sebagai tempat kita berpijak, mendirikan rumah, tempat tumbuhan dan hewan tumbuh dan hidup ya, dan juga tanah digunakan untuk daerah resapan air. Nah, itulah beberapa contoh manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita lanjutkan kepada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini juga dibagikan menjadi dua menurut jenisnya, yaitu migas dan non migas. Migas itu termasuk golongan minyak dan gas ya, seperti minyak bumi, gas alam ya, yang merupakan sebagai sumber energi, sumber bahan bakar. Nah, ini tergolong dalam migas. Nah, sedangkan non migas itu ada besi, emas, perak, tembaga, dan bahan-bahan tambang yang lain, itu termasuk non migas. Manfaat dari migas, saya ambil contoh minyak bumi ya. Minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai bahan bakar industri, nah, juga sebagai bahan bakar dalam rumah tangga untuk memasak. Ibu-ibu memasak menggunakan, kalau dulu minyak tanah, sekarang menggunakan gas LPG yang juga berasal dari minyak bumi. Selanjutnya yang non migas, ini ada sebagai contoh besi. Nah, besi ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti untuk dijadikan konstruksi bangunan dan juga
bahan baku perakitan kendaraan. Nah, kita ketahui mobil, sepeda motor itu rangkanya terbuat dari besi. Besi sendiri bahan bakunya yaitu biji besi diambil dari alam. Nah, maka dari itu biji besi ataupun besi itu juga termasuk dalam sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tadi akan cepat habis atau rusak jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ya. Agar sumber daya alam di sekitar kita tidak cepat habis ataupun rusak, perlu adanya pelestarian dan penghematan dalam penggunaan, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui kita bisa lestarikan, karena apabila sudah habis dapat diperbaharui lagi, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk yang tidak dapat diperbaharui, kita perlu mengadakan penghematan atau mencari bahan pengganti. Karena apa? Seperti misalnya minyak bumi, jika bahan bakar minyak bumi ini habis, karena minyak bumi termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini pembentukannya membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Nah, untuk itu kita perlu sekali untuk melakukan penghematan. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita harus melakukan pelestarian. Pelestarian itu harus dilakukan secara tidak hanya dilakukan seorang, tapi kita semua negara Indonesia harus melakukan pelestarian. Berikut adalah hal-hal yang dapat merusak sumber daya alam. Saya sebutkan dulu hal yang dapat merusak, dan nanti kita akan menyebutkan juga contoh-contoh cara menjaganya. Yang pertama yang dapat merusak sumber daya alam yaitu boros dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, pembuangan sampah atau limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu. Yang ketiga, menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun maupun pukat harimau. Yang keempat, memburu hewan-hewan langka. Dan yang kelima adalah penggundulan atau penebangan hutan secara liar. Boros menggunakan bahan bakar. Nah, ini contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Semisal kita mau bepergian dekat, kita menggunakan sepeda motor. Beli jajan di warung sebelah menggunakan sepeda motor. Ini akan mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak yang merupakan sumber daya alam juga, ya. Nah, kemudian kita membuang sampah ataupun limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misal kita membuang sampah sembarangan, ini akan merusak lingkungan, ya, dan juga akan mengganggu sumber daya alam, mengotori tanah. Yang jelas kalau tanah sudah kotor, maka tumbuhan juga tidak dapat hidup dengan baik. Atau kita membuang limbah, ya. Sebuah perusahaan harus memiliki tempat pengolahan limbah, karena kalau tidak nanti limbahnya langsung dibuang ke sungai. Hal ini akan mencemari sungai, akan mematikan ikan-ikan yang ada di sungai. Kemudian dulu di semester 1 sudah pernah saya terangkan juga penangkapan ikan dengan bahan peledak. Nah, bom ikan ini dapat merusak terumbu karang. Semua ikan mati, baik itu ikan kecil maupun ikan besar. Ya, semuanya akan mati sehingga sumber daya alam ini lama-lama akan habis. Kemudian perburuan hewan langka. Hewan langka ini kalau diburu terus-menerus juga akan habis, akan punah. Nah, untuk itu perlu adanya perlindungan bagi hewan-hewan langka. Kemudian penggundulan hutan. Nah, ini yang kita lihat, apabila hutan gundul banyak dimanfaatkan terus-menerus tanpa adanya
perbaikan ataupun reboisasi, maka pengundulan hutan ini akan menyebabkan musibah bagi kita semua. Nah, di musim penghujan ini akan terjadi banjir, akan terjadi tanah longsor. Sedangkan di musim kemarau, karena hutannya sudah gundul, maka tidak ada air yang tersimpan, akan terjadi kekeringan dan kekurangan air. Selanjutnya, cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kita harus melakukan penghematan bahan bakar atau penghematan sumber daya alam. Yang kedua, rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikutnya, kita tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Selanjutnya, kita harus melindungi jenis tumbuhan maupun hewan langka dengan cara mendirikan cagar alam maupun suaka marga satwa, serta melindungi hewan dan tumbuhan tersebut dengan undang-undang. Dan yang berikutnya adalah apabila kita membutuhkan kayu dari hutan, hendaknya kita melakukan tebang pilih, dan setelahnya kita melakukan reboisasi. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Widi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.